adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang project yang udah kamu bikin yang namanya adalah si Fitness Guy. Tuh Fitness Guy yang bisa kalau kita putar, wah dia bisa pull up, bisa ke depan, wah dan dia bisa putar balik begini. Nah, udah jadi semua belum Fitness Guy-nya? Udah dong ya. Kalau memang udah, jangan lupa diwarnain ya. Bisa dipakein baju, tiang-tiangnya bisa diwarnain sesuai dengan kreativitas kamu semua. Nah, sekarang kita akan mencoba membedah apa saja yang bisa kita pelajari dari project yang namanya Fitness Guy ini. Yang pertama, yang kalian bisa lihat nih, Fitness Guy ini adalah tentu dari si guy-nya sendiri ya, si Fitness Guy-nya sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat tangannya terhubung sama stick bulat yang ada di atas, tapi badan-badannya bisa bergerak tuh. Kalian ada yang tahu nggak sih, apa sih yang membuat badannya bisa bergerak begini? Kok dia bisa kelihatan di sini, up, gitu? Ada yang tahu nggak? Antara tangan sama kakinya itu nyambung nggak? Iya, nyambung. Enggak. Dia tangannya dua bagian yang terpisah ya, sama kakinya sama badannya tuh. Kalau kita lihat dia punya tangan dua saling terpisah kanan dan kiri, lalu ada badannya, lalu ada kakinya. Jadi kalau misalnya kita gambarin, si Fitness Guy itu ada badannya. Oke, badannya. Nah, ada badannya, lalu ada tangannya di sini. Ada tangannya lagi dan ada kakinya. Nah, terus di sini kakinya ada. Nah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya Fitness Guy ini dia terbentuk dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian dari cardboard yang ada. Lalu dia bisa terhubung karena apa? Bisa saling berkaitan satu sama lain karena adanya yang namanya join. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya join atau sambungan. Nah, di mana si join itu berada? Joinnya kalau kita lihat di sini satu nih, ada di tangan kanan kirinya, ada join di sini, lalu ada join di sini, lalu ada join di sini, dan ada join di sebelah sini. Joinnya juga terhubung antara si yang 1 dan nomor 2 itu terhubung, 3 dan 4, 4 dan 5 juga saling terhubung. Makanya pergerakan kakinya antara 4 dan 5 itu sama, dan 1 dan 2 itu juga sama. Sehingga jika ini diputar, jika ini berputar, tangannya yang berputar, dialah yang menjadi titik acuannya, maka yang lainnya ngikut seperti pergerakan yang kamu lihat tadi. Nah, makanya kita bisa bikin si Fitness Guy kayak gini. Nah, join itu penting sekali untuk kita ketahuin. Sama seperti badan kita. Jadi kalau misalnya kita bergerak nih, ini misalnya ke tangan kabel begini nih. Ini sebenarnya, ini bukan menjadi satu buah kesatuan. Tapi tadi tulangnya Kak Abdul nih antara tulang yang sini dan tulang kamu juga, antara tulang yang ada di telapak tangan, termasuk jari-jari dan segalanya, lalu lengannya kita, lalu ke bagian atas, ke bagian bahu, semua ini sebenarnya dari tulang-tulang yang terpisah, tapi terhubung satu sama lain dengan join-join yang ada di badan kita. Badan kita sendiri itu punya banyak sekali join yang bisa kita pelajari untuk kita aplikasikan ke dalam pembuatan sebuah robot. Menurut penelitian yang ada, tulang dari seorang manusia dewasa, jadi kalau nanti kalian udah dewasa juga atau ya sudah berkembang semua tulang-tulangnya, itu kurang lebih ada sebanyak 206 tulang. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi manusia itu punya 206 tulang yang saling terhubung satu sama lain, yang suka kita bilang ada namanya sendi, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan nama join. Jenisnya sendiri, join-join itu ada banyak. Ada namanya sendi putar. Ada nih sendi putar nih yang ada di kepala kita nih. Yang bikin kepala kamu bisa
ke kanan dan ke kiri itu adanya di sendi putar. Ada sendi peluru di bagian paha kita, di selangkangan dan di paha. Ada sendi engsel. Nah, ini sendi engsel ini yang makanya kenapa kalau kita buka pintu gitu di pintu tuh ada dikasih engsel dibilangnya, karena cara bekerja sebuah engsel sama seperti sendinya kita nih, cuman bisa satu titik, nggak bisa putar balik nih. Sendinya nggak bisa diputar jadi 360 derajat, hanya bisa dari nggak sampai 180 ya, cuman ya 180 ke 0 derajat, cuman begitu aja bisanya si sendi engsel. Ada sendi gulung itu yang ada di tangannya kita. Ada sendi geser adanya di kakinya kita. Jadi ada banyak sendi-sendi yang kita miliki yang sebenarnya ternyata menyambungkan tulang-tulang yang kita milikin. Begitu juga dengan robot. Robot itu juga tersambung satu sama lain itu menggunakan yang namanya join. Dan bagaimana nanti kita merancang sebuah robot itu akan menentukan joining seperti apa yang akan kita pakai. Nah, join ini jangan sampai tertukar. Jadi kalau kalian lihat di sini, di Fitness Guy ini yang kalau misalnya join itu bukan berarti selalu hubungan antara dua part ya. Karena bisa jadi contohnya kayak kakinya Fitness Guy. Kakinya dari bagian yang panjang dengan bagian kakinya, bagian telapak kakinya itu bukan join. Kenapa bukan join? Karena tidak bisa saling bergerak satu sama lain gitu. Tidak bisa bergerak secara dinamis. Jadi join itu harus yang kayak gini nih. Ini kan lengannya bisa bergerak, tangannya juga bisa bergerak. Nah, ini juga begitu. Tapi kalau misalnya kakinya seluruhan kaki bisa bergerak. Tapi kakinya doang, telapak kakinya untuk si Fitness Guy ya, itu tidak bisa bergerak karena dia tidak punya join apa-apa. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang join, mana yang bukan dari sebuah robot. Apalagi nanti dalam merancang sebuah robot yang ada. Lalu kunci berikutnya selain dari sebuah join di dalam Fitness Guy, yang bisa membuat Fitness Guy bekerja seperti ini adalah nih, kalau kita putar. Dia baru bisa bergerak begini kalau kita putar pakai tangannya kita, lalu untuk kita putar stick bulatnya. Nah, perputaran inilah yang disebut dengan torsi. Nah, jadi dengan adanya perputaran dari sini, ini disebut dengan yang namanya torsi. Jadi torsi itu adalah sebuah kan kalian memberikan kekuatan. Kekuatannya itu ada di gayanya, itu adalah tangannya kalian. Tangannya kalian lalu diputar sebuah stick bulat nih. Kalian memutar stick bulat dengan titik acuannya di sebelah sini. Jadi kalian putar. Dengan kalian putar di mana si Fitness Guy-nya itu terhubung. Fitness Guy kan tangannya ini kelemnya di sini. Di sininya kan kamu lem nih di sininya. Di sini kan terjadi hubungan yang nggak bisa bergerak. Jadi Fitness Guy itu sebenarnya tangan dengan si stick bulat itu satu buah bagian. Jadi saling terhubung, tidak bisa bergerak secara dinamis. Nah, maka begitu kamu angkat, maka dia akan terangkat si Fitness Guy-nya. Nah, jadi kalau ini kan tadi di bagian bawah, kita putar, baru terangkat setengah lingkaran, lalu kita putar, nyangkut. Nah, kita putar satu buah putaran, baru dia bisa berputar. Baru nanti kamu bisa memanfaatkan, jadi kalau dia bisa berputar, lalu force yang kamu berikan, atau gaya, atau kekuatan yang kamu berikan di sini, itu akan menentukan bagaimana putaran yang akan terjadi terhadap si Fitness Guy itu tersendiri. Jadi, kalau torsi itu, jadi kalau misalnya tadi ini kita ibaratkan ininya kita putar, si stick bulatnya kita putar ke bawah. Nah, ini adalah titik acuannya yang ini. Ini adalah titik acuan di mana di sini adalah, jadi di sini adalah pivot kita bilang atau titik acuan. Ini adalah jaraknya, distance. Lalu ini adalah force yang diberikan. Jadi kamu memberikan sebuah force atau gaya. Nah, gaya inilah yang kamu putar nih, yang membuat si stick bulatnya itu bisa berputar gitu. Yang bisa membuat berputar ke cewek atau cewek gitu, terserah yang mana yang kamu mau putar.
Nah, perputaran ini namanya adalah torsi. Nah, jadi yang bisa membuat si fitness guy ini berputar adalah torsi. Tapi pergerakan yang kamu bisa lihat ini sehingga bisa membuat fitness guy seperti orang yang sedang pull up lalu berputar-putar, itu adalah menggunakan yang namanya joint. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang fitness guy. Seperti biasa, kalau memang misalnya kamu punya kendala dalam bikin fitness guy-nya atau ada pertanyaan dari penjelasan Kak Abdul yang tadi, jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada tim Diro, atau kamu bisa simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikuti. Bye!